Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sania Asa Aulia dengan NIM belakang 165. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai pengantar sistem informasi. Berikut merupakan penjelasannya. Sejarah sistem informasi. Sistem informasi pasti tidak akan terlepas dari perangkat komputer. Komputer pertama kali digunakan pada pertengahan tahun 1950. Namun, dikembangkan pertama kalinya pada tahun 1946 di Universitas Pennsylvania dengan nama ENIAC. Lalu, pada tahun 1951 muncullah UNIVAC 1, di mana ini merupakan komputer otomatis universal yang pertama. Komputer terdahulu dinamakan sebagai mainframe, yaitu memfokuskan pada satu tugas yang diminta oleh seorang pengguna. Namun, dengan banyaknya tuntutan, maka dibuatlah sistem berskala kecil daripada mainframe dan lebih fleksibel serta terjangkau, disebut komputer mini atau mikro, yang mananya ini merupakan cikal bakal adanya personal komputer atau PC. Mengenai hukum Moore, ini merupakan kerapatan penyimpanan sirkuit terintegrasi dari sebuah chip silikon akan meningkat 2 kali lipat setiap 18 bulan. Ini artinya bagi pengguna adalah pemutaran komputer akan terjadi 2 kali lipat setiap 18 bulan. Namun tentunya dengan adanya biaya yang dibayarkan. Arsitektur komputer. Saat kita membicarakan komputer, pasti yang terlintas adalah perangkat keras atau lunak, perangkat input maupun output. Namun, intinya dalam komputer adalah terletak pada prosesor. Sedangkan arsitektur komunikasi merupakan bagian yang bertanggung jawab atas komunikasi antar komputer karena adanya jaringan komputer. Jaringan ini berkembang menjadi jaringan nirkabel. Namun, jaringan nirkabel juga memunculkan kekhawatiran mengenai keamanannya. Sehingga kita dapat mengatasinya dengan menggunakan firewall, baik itu perangkat lunak maupun perangkat keras. Sistem informasi adalah sistem virtual yang memungkinkan manajemen mengendalikan operasi sistem fisik. Sistem fisik itu sendiri merupakan sumber daya yang berwujud seperti uang, bahan baku dalam perusahaan. Sedangkan sistem virtual merupakan informasi yang mewakili sumber daya fisik. Kedua sistem ini merupakan sistem terbuka, yang mana langsung berinteraksi langsung pada lingkungannya. Sistem informasi manajemen, atau disingkat sebagai SIM, merupakan suatu sistem berbasis komputer yang membuat informasi tersedia bagi penggunanya. Informasi ini disampaikan menggunakan dua metode peranti lunak, yaitu pembuat laporan dan metode matematis. Perkembangan dari sistem informasi sendiri terdapat pada sistem pendukung pengambilan keputusan, di mana suatu sistem yang membantu seorang manajer untuk memecahkan masalah tertentu. Selain itu, juga ada sistem perencanaan sumber daya perusahaan, yaitu suatu sistem yang berbasis komputer untuk memungkinkan manajemen seluruh sumber daya perusahaan dalam basis keseluruhan organisasi. Pada awalnya, pengguna sistem informasi itu adalah karyawan administrasi. Namun saat ini ada beberapa pengguna lain seperti manajer, profesional, maupun pihak lain. Kita akan berfokus pada manajer. Dalam perusahaan dibagi beberapa tingkat manajemen. Yang pertama adalah tingkat 4 atau perencanaan strategis, di mana setiap keputusan yang diambil akan berpengaruh besar dan berjangka waktu yang lama. Selanjutnya yaitu tingkat menengah atau kendali manajemen, di mana bertugas untuk menjalankan rencana dan memastikan tercapainya tujuan. Selanjutnya yang terakhir adalah tingkat rendah atau kendali operasional. Pada tingkat inilah proses produksi benar-benar terjadi. Nah,
Tingkat manajemen ini akan berpengaruh terhadap sumber dan bentuk informasi. Pada tingkat manajemen menengah atau kendali manajemen tidak ada perubahan atau perbedaannya. Namun pada tingkat strategi dan operasional terdapat beberapa perbedaan. Berikut perbedaannya. Tingkat puncak atau perencanaan strategi memiliki penekanan yang lebih besar pada informasi lingkungan dan informasi yang dibutuhkan dalam bentuk yang rangkuman. Sedangkan tingkat rendah atau kendali operasional menekankan bahwa informasi internal merupakan suatu hal yang sangat vital dan informasi yang diperlukan yaitu dalam bentuk yang rinci. Selain itu, manajemen juga berada pada area bisnis. Tingkat manajemen pasti ada dalam setiap area bisnis. Seperti contohnya dalam perusahaan manufaktur. Area bisnis dalam perusahaan manufaktur dibedakan menjadi keuangan, sumber daya manusia, layanan informasi, produksi, maupun pemasaran. Menurut Henry Fayol, ada 5 fungsi manajemen. Yang pertama adalah merencanakan, yang kedua berorganisasi, yang ketiga mengisi sumber daya yang diperlukan, yang keempat adalah mengarahkan sumber daya yang ada, dan yang kelima mengawasi atau mengendali sumber daya yang ada, agar tetap berada pada jalurnya, atau sesuai dengan apa yang diperlukan. Namun, menurut Hertzberg, 5 fungsi tersebut masihlah belum rinci, sehingga ia menentukan 10 peran manajemen yang dibagi ke dalam 3 aktivitas. Yang pertama adalah aktivitas interpersonal, di mana figur pemimpin digunakan sebagai contohnya adalah saat acara seremonial, sedangkan peran pemimpin digunakan saat mengendalikan unitnya dengan cara memperkerjakan dan melatih pegawainya. Sedangkan hubungan ini, di mana manajer berhubungan dengan pihak luar untuk mengatasi dan menyelesaikan rencananya. Yang kedua adalah aktivitas informasional, di mana ada peran monitor. Dia akan mencari informasi mengenai unit dan lingkungannya. Kedua adalah diseminator, di mana ia akan memberikan info-info yang penting kepada unitnya. Sedangkan untuk peran juru bicara, dia akan memberikan informasi penting kepada pihak unit luar untuk tentunya untuk menyelesaikan rencananya. Dan yang terakhir adalah aktivitas keputusan, di mana ada peran wirausaha, di mana manajer dapat merubah organisasi unitnya, bagian unitnya. Yang kedua adalah peran penanganan gangguan, di mana ia akan menyampaikan pendapat mengenai dengan masalah yang belum pernah diatasi sebelumnya. Dan adanya peran pengalokasian sumber daya, di mana ia akan mengatur kas dalam unitnya serta memilih subunit yang akan menerima kas. Dan terakhir adalah peran negosiator, di mana peran ini berfungsi untuk manajer untuk mengatasi masalah-masalah baik pihak luar unitnya maupun pihak dalam unitnya. Lalu, pemecah masalah akan terlibat dalam 4 aktivitas. Yang pertama adalah intelijen, yaitu mencari kondisi-kondisi yang membutuhkan solusi di dalam lingkungan. Yang kedua adalah aktivitas perancangan, di mana menentukan, mengembangkan, dan menganalisis kemungkinan-kemungkinan tindakan. Dan yang ketiga adalah aktivitas pemilihan, yaitu memilih satu tindakan tertentu dari berbagai tindakan yang tersedia. Dan terakhir adalah aktivitas peninjauan, di mana yang menilai pilihan-pilihan masa yang lalu. Dan masa depan teknologi informasi. Kedepannya, teknologi informasi akan menjadi semakin canggih dengan adanya Moore's Law yang tadi, dan akan semakin terjangkau. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.